Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Baitul Falah yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita bersyukur baik berupa lisan maupun tindakan. Dan sungguh orang yang pintar bersyukur itu adalah termasuk golongan yang sangat sedikit. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sungguh sedikit hambaku yang pintar bersyukur. Juga marilah kita jaga, kita tingkatkan iman dan takwa kita. Takwa dalam arti kita laksanakan perintah Allah dan kita menjauhi larangannya. Ini selalu diulang oleh khotib Jumat. Namun sungguh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari luar biasa berat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita membaca berita atau lihat TV, internet dan lain-lain, banyak kita dengar, kita lihat, dan harusnya bisa kita ambil pelajaran perilaku, tingkah laku dan perbuatan orang-orang di sekitar kita atau bangsa kita. Salah satunya adalah ada orang mengambil kesempatan memanfaatkan ketidaktahuan orang, terutama dalam berbisnis. Kita dengar kasus judi online, kita dengar kasus binomo, pinjam online, dan berbagai macam aktivitas kekinian yang dulu zaman saya kecil tidak ada. Lantas, mengapa hal ini penting? Marilah kita ingat-ingat hadis Nabi. Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Inna likulli ummatin fitnah. Sungguh pada setiap umat itu ada fitnah, ujian, cobaan, godaan. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah atau cobaan, ujian, godaan umatku, kata Nabi, adalah al-mal, mengenai harta benda. Hadis
zaman, sungguh layak kiana. Ada penegasan dua kali, lam dan nun taukid. Sungguh akan datang alam nasi pada umat manusia zamanun masa la yubalil mar'u bima afadal mal. Orang tidak mau peduli dari mana dia memperoleh harta. Amin halal, amin haram. Rawahu Bukhari. Apakah harta itu dia peroleh dari yang halal ataupun dari yang haram? Dia nggak mau peduli. Nubuat atau sinyalir prediksi dari Nabi ini pasti, kalau Nabi atau Allah berfirman pasti benar. Tapi apakah sudah terjadi zaman sekarang? Kita bisa introspeksi. Jangan-jangan itu menimpa kita, naudzubillah, atau keluarga kita, naudzubillah. Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kita baca berita, kita lihat TV dan lain-lain, sungguh banyak orang melakukan penipuan, penggelapan, korupsi dan lain-lain. Padahal hadis lain Rasulullah bersabda, la tazulu qadama ibni Adam. Tidak akan bergeser telapak kaki anak Adam yaumal kiamati, pada hari kiamat, hatta yus'ala an khamsin, sehingga ditanya mengenai 5 hal. Kelak pada hari kiamat telapak kaki kita tidak bergeser sebelum kita mampu menjawab 5 hal. Yang pertama adalah an umri fima afna. Kita ditanya mengenai umur kita habiskan untuk apa. Yang kedua wa an syababi fima ablah. Masa remaja dan masa mudanya dihabiskan untuk apa. Yang ketiga wa an mali, mengenai harta. Pertanyaan mengenai harta itu 2 hal. Min aina iktasaba wa fima anfaqa. Pertanyaan mengenai harta ada 2 hal. Pertama, dari mana dia memperoleh harta? Wa fima anfaqa, dan bagaimana dia mengelola harta. Berat sekali pertanyaan ini. Pertanyaan mengenai dari mana perolehan harta saja itu sudah luar biasa berat. Apalagi ditambah bagaimana kita mengelola harta? Apakah kita sudah melakukan zakat, infak? Apakah kita kelola dengan benar untuk berbisnis yang benar? Itu 2 hal pertanyaan kelak pada hari kiamat. Yang kelima adalah wa madza amila fima alima, dan mengenai ilmunya, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, yang perlu saya tekankan di sini adalah bahwa di dalam syariat Islam itu bukan hanya masalah ritual saja, masalah sholat saja, jumatan saja, haji saja, puasa saja yang penting. Namun keluar dari masjid pun sama pentingnya. Beberapa hadis yang saya sebutkan mengilustrasikan dan memberi gambaran kepada kita bahwa semua hal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Hadirin, tips singkat adalah kita harus tahu 2 prinsip dasar di dalam ibadah maupun di dalam non ibadah. Di dalam ibadah seperti yang saya sebutkan adalah mengenai sholat misalnya, puasa, haji, itu kaidahnya jelas dan sederhana. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadulal dalil ala ibahatiha. Pada dasarnya semua bentuk peribadahan itu diharamkan hatta yadulal dalil ala ibahatiha, kecuali adanya dalil, adanya petunjuk dari Allah dan Rasulnya mengenai tuntunannya. Konsekuensinya kita untuk ibadah
hanya mencontoh apa yang dilakukan Rasulullah. Sholat Jumat sesibuk apapun tidak bisa kita geser di lain hari, karena begitu contoh Rasulullah. Ibadah haji yang daftar tunggunya kalau dengan daftar sekarang mungkin 30-40 tahun, hanya bisa dilaksanakan sekitar tanggal 9 Dzulhijjah sebelum dan setelahnya saja, sekitar 3-5 hari saja. Di luar itu tidak bisa. Karena apa? Rasulullah sudah secara jelas memberi tuntunan mengenai ibadah. Khudu anni manasikakum, ambillah dariku bagaimana manasik haji. Ibadah jelas tuntunannya. Kita nggak boleh mengada-ada. Kita nggak boleh nambah-nambahi bentuk ibadah yang dilakukan oleh Nabi yang dicontohkan. Sebaliknya untuk non ibadah, maksud saya ibadah non ibadah ritual yang kita sebut dengan muamalah. Muamalah itu adalah transaksi dan interaksi antar orang, baik transaksi interaksi antar orang menyangkut orang lain atau menyangkut orang lain dan harta. Contohnya bisnis, jual beli, sewa dan lain-lain, beserta variannya yang kekinian, pinjaman, utang-utang, itu masuk muamalah. Kaidahnya juga sederhana. Al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh. Hatta yadulla dalil ala tahrim, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kaidahnya untuk muamalah kebalikan dari ibadah. Kalau ibadah kita harus mencontoh apa yang dilakukan, yang dituntunkan oleh Nabi. Tapi muamalah terbuka. Silahkan bentuk muamalah apapun boleh saja. Hanya yang tidak boleh itu yang harus kita ketahui. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah, lantas bagaimana prinsip dasar dalam muamalah? Yang pertama adalah akad. Untuk muamalah kita harus benar akadnya. Tidak benar akad, muamalahnya tidak sah, tidak boleh. Yang kedua adalah aspek maslahat. Jadi dua hal itu harus ada di dalam muamalah, akad maupun maslahat. Kita harus mengenal akad yang boleh mana, tapi lebih penting lagi adalah kita mengenal yang tidak boleh itu apa saja. Secara singkat, yang tidak boleh adalah akad ribawi. Ribawi adalah akad membungakan uang, nganak duit, pinjam ada tambahan. Itu harus hati-hati. Apakah berbentuk transaksi bagaimanapun, kalau utang piutang, pinjam meminjam, tidak boleh ada tambahan yang dipersyaratkan. Tambahan yang dipersyaratkan baik oleh pemberi pinjaman maupun yang mencari pinjaman, atau kedua-duanya. Kalau dipersyaratkan, saya utang 1 juta, nanti saya kembalikan 1 juta 50.000. Tambahan 50.000 adalah riba. 50.000 riba sedikit, jangan anggap sedikit. Riba itu dosa besar sekali. Bahkan Rasulullah menggambarkan 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang itu lebih besar dosanya, lebih besar aibnya daripada seseorang yang memperkosa ibunya sendiri. Zina itu dosa besar, memperkosa lebih besar dosanya, apalagi memperkosa ibu kandungnya. Ini gambaran riba betapa aibnya, betapa tercelanya, dan banyak sekali. Intinya jauhilah akad-akad yang berbau riba. Kalau kita punya bisnis, kita cek
Apakah di situ ada akad utang-utang, pinjam meminjam? Kalau ada, jangan sampai ada tambahan. Ada akad lain selain riba, misalnya akad kemitraan bisnis, mudharabah, musyarakah, dan berbagai macam variannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebaliknya untuk ibadah prinsip dasarnya adalah niat. Yang kedua adalah tata cara syariat. Niat penting, tata cara syariat sama pentingnya. Tata cara syariatnya benar, niatnya tidak benar, tidak ada nilainya di hadapan Allah. Contoh, kita sudah wudhu, menutup aurat, ikut Jumatan, tidak berbicara dengan teman sebelahnya, tidak main HP, sudah benar tata cara syariatnya, tapi niatnya nggak benar. Jumatan terpaksa karena diajak temannya, maka tidak ada nilainya di hadapan Allah. Itu bedanya niat dan tata cara syariat. Kalau muamalah adalah akad dan maslahat, niat saja nggak cukup. Berkali-kali saya ditanya, diminta, atau ada orang konsultasi, loh kita kan sama-sama sukarela, sama-sama ikhlasnya. Wong itu maunya yang minta pinjamannya, yang utangnya, nawarkan sendiri. Saya utang uang 5 juta, saya tambahi nanti sekian. Dia ikhlas. Ikhlas niat atau apapun ya, kalau akadnya nggak benar, itu menyimpang dan tidak main-main. Kalau riba itu dosanya luar biasa. Silahkan pulang dari masjid, cek di surat Al-Baqarah 275 sampai 280, gambaran dosa riba. Hadis-hadis silahkan browsing, betapa banyak, betapa besar dosa riba. Kita harus hati-hati mengenai hal ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini mampu memicu kita untuk lebih belajar lagi. Tidak cukup waktu 20-30 menit untuk menjelaskan dasar mengenai riba dan lain-lain, tapi saya berharap mudah-mudahan itu memacu kita untuk lebih tahu. Banyak media sekarang yang bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan kita semua termasuk hambanya yang senantiasa terjaga dari perbuatan muamalah yang tidak benar, juga kita bisa melaksanakan ibadah yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur